misalkan kita mau mengajari pasangan gitu, kita bukan ibunya yang akan mendidik dia, bukan gitu. Kita punya pasangan yang benar-benar berpasangan gitu. Halo Smart People, kali ini kita balik lagi di Citok. Nah, lama banget nih kita nggak ngobrol-ngobrol. Sekarang Citok udah ada pembaruan loh, lebih fresh, lebih friendly, lebih santai. Nah, kali ini bareng aku Insira, kita bakal bahas apa sih toxic relationship itu. Bareng Bu Nairul selaku dosen psikologi UTM. Nah, sebenarnya itu Bu banyak banget nih. Sekarang itu toxic relationship tuh kayaknya tuh lagi banyak terdengar, tapi cenderung anak-anak tuh mungkin lagi bingung nih Bu, kira-kira toxic relationship sendiri itu apa sih? Toxic relationship itu dari bahasanya aja toxic ya, racun gitu. Jadi apapun hal yang sifatnya meracuni hubungan gitu. Nah, kalau sekarang kita mungkin mau ngobrolin tentang hubungan antar pasangan atau orang tua atau apa? Mungkin karena lebih remaja banget nih Bu ya, kita ngomonginnya soal pacaran aja nih. Yang lebih banyak ini ya dibahas gitu ya. Nah, sebenarnya nih Bu, untuk memetakan sebenarnya hubungan ini tuh toksik atau tidak, itu tandanya apa sih? Ada beberapa hal atau tanda dari toxic relationship yang perlu disadari. Yang pertama itu dalam sebuah hubungan, kalau misalkan pasangan masing-masing udah saat memperdebatkan sesuatu atau menghadapi konflik, mereka lebih sering menyerang satu sama lain. Entah itu menyerang pribadi, secara personal, satu sama lain ya, nggak cuma salah satunya aja gitu. Toxic itu bisa aja dari kedua belah pihak, gitu. Nggak cuma dulu satu orang aja korban. Kemudian yang kedua, ada ketakutan dari pasangan, salah satu pasangan untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan saat bersama pasangan. Padahal seharusnya kalau hubungan itu sehat, kita pulang ke rumah atau ketemu dengan pasangan, itu justru waktunya untuk kita mengekspresikan diri kita. Kita bebas ngomong apa, mengeluarkan pendapat kita apa. Mencari ya Bu, kayak ini aku ada ini, aku bagi ke kamu, merasa atau bisa aja momennya pasangan punya masalah atau apa yang diceritakan, kemudian kita khawatir untuk mengungkapkan perasaan atau pendapat kita. Khawatir dia marah, khawatir dia nanti kesel, khawatir dia nanti mancing emosi dia gitu. Ada ketakutan seperti itu juga jadi salah satu tanda gitu bahwa kita ada dalam toxic relationship. Kemudian yang selanjutnya adalah pasangan sudah tidak menunjukkan dukungan pada kita. Biasanya kalau kita mencapai sesuatu atau kita melakukan hal yang positif lah gitu, dukungan bisa disampaikan dari pujian, wah kamu ini cantik sekali, atau wah kamu luar biasa hari ini, ya dan lain sebagainya. Tapi pasangan sudah mulai tidak menunjukkan dukungan itu gitu. Kita mau ngelakuin apa yang menurut kita itu bagus, ya pasangan ya cuman begitu aja gitu. Kemudian ada tanda lagi yang lainnya, pasangan mulai menjauhkan kita dari mimpi-mimpi kita. Kita dulu zamannya kita masih single, kita mungkin punya hobi atau minat tertentu gitu ya. Kita punya passion. Kemudian kita juga selain punya passion, kita juga menjalani itu, menekuni itu. Kemudian begitu kita masuk dalam sebuah hubungan dengan si A, si B dan lain sebagainya ini, kita justru semakin menarik diri dari hal-hal yang kita minati atau yang menjadi hobi kita gitu, apa yang kita sukain gitu. Kita udah mulai jarang atau bahkan kita lama-lama semakin justru tidak melakukan hal-hal yang kita sukai. Misalkan kita dulu yang simpel aja ya, kita dulu suka ke salon, rutin ke salon, atau kita dulu suka bersepeda bareng teman-teman, punya grup dan lain sebagainya. Kemudian begitu masuk ke relationship ini, begitu berhubungan atau berpacaran dengan seseorang ini, kita mulai jarang karena bisa jadi karena dilarang oleh pasangan, bisa jadi karena pasangan memiliki kecemburuan yang berlebihan. Kemudian tanda yang selanjutnya, pasangan menunjukkan perilaku yang negatif dan itu terus-terusan. Yang tadi Ibu kasih contoh cemburu, cemburu itu nggak sekedar cemburu tapi berlebihan dan itu terus-terusan, bisa dibahas nanti di lain waktu dia ungkit lagi, bisa seperti itu.
Kemudian ada apa? Ada abuse tapi dalam bentuk verbal, entah itu perkataan yang sarkastik, entah itu perkataan yang memang ditujukan untuk menghina, melecehkan. Kemudian yang paling parah adalah saat ada kekerasan fisik di situ. Dan selain itu, toxic relationship ini ditandai dengan adanya pelecehan yang dilakukan oleh salah satu pihak dan menganggap itu sebagai sebuah bercandaan. Jadi melecehkan pasangannya tapi dibuat dalam bentuk bercanda ke teman-temannya. Gak peduli pasangannya itu sebenarnya udah sakit hati, tersinggung, tapi dia menganggap ya itu kan lucu aja gitu, itu kan cuma joke wajar-wajar gitu. aja dong. Itu kan asik-asik aja, cuma gitu aja, kenapa sakit hati seperti itu. Atau bahkan bercanda itu dibawa sampai ke media sosial misalkan, melecehkan yang perempuan misalkan. Ibu ambil contoh dulu di luar negeri ya, Kim Kardashian itu pernah berhubungan dengan salah satu atlet yang jadi suaminya yang pertama itu, kalau nggak salah dia berulang kali dilecehkan oleh suaminya dalam bentuk bercandaan seperti itu. Entah itu karena entah itu karena bentuk bodinya yang bagi-bagi begitu besar gitu, dia buat bercandaan, tapi kelihatan sekali saat itu Kim tidak nyaman gitu. Nah itu sebenarnya mereka sudah ada dalam toxic relationship, kurang lebih seperti itu. Berarti bisa di ini ya, kalau hubungan itu antara salah satu atau keduanya itu merasa tidak nyaman, berarti itu udah bisa dikategorikan sebagai salah satu tanda masuk ke dalam hubungan toxic relationship ini. Iya, seharusnya saat seseorang itu menjalin pasangan dari awal PDKT, kita kan awal PDKT siapapun bisa berperan menjadi aktor atau pasangan yang baik lah gitu, yang sesuai dengan idaman dan lain sebagainya. Saat itu kita mengungkapkan perasaan atau sikap diri kita yang asli saat kita merasa nyaman, tapi kemudian saat betul-betul klik menjadi pasangan dia ada perubahan seperti itu, ya bisa jadi sebenarnya dia selama ini di awal dia acting gitu. Siapapun bisa berperan sebagai pasangan yang baik di awal gitu. Yang paling penting kan setelahnya itu bagaimana gitu, setelah menghadapi kita yang aslinya seperti apa. Jadi gini, kita sempat di Indonesia itu sempat beberapa waktu lalu itu ada salah satu kisah dari artis Indonesia itu namanya Kesha. Nah, Kesha ini cerita kalau dia itu sempat mengalami toxic relationship ini. Bentuk kekerasannya itu verbal waktu itu. Nah, jadi Kesha ini punya pacar, dia menjalani hubungan ini tuh kira-kira kalau kurang lebih setahunan, dan kehidupan pacaran mereka ini diekspos. Justru eksposan ini dianggap oleh banyak orang tuh sebagai, wah ini relationship goals, aku pengen punya hubungan yang kayak Kesha. Nah, tapi dibalik itu sebenarnya Kesha ini dia mengalami toxic ini. Dia bercerita bahwa dia itu mengalami kekerasan verbal dari yang cowok sampai pernah ke kekerasan fisik. Itu gimana ya, Bu? Kayak dari sudut pandang Ibu, kok bisa sih Kesha ini jadi terlibat dalam toxic ini? Sebenarnya siapapun kok sangat memungkinkan ya untuk akhirnya berada dalam posisi atau situasi dia terjebur dalam toxic relationship ini gitu. Dan ibu yakin siapapun gak ada yang mau gitu kan. Tapi ya itu di awal memang siapapun bisa berperan sebagai sosok pasangan yang baik. Kemudian seiring berjalannya waktu baru kelihatan aslinya. Jadi mungkin lebih ke bagaimana kita bisa mencegah diri kita sendiri agar kita nggak masuk atau terlibat dalam toxic relationship itu gitu. Dan kalau mau ditanya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kita terlibat dalam toxic relationship itu, alangkah baiknya kita sendiri juga membuka wawasan kita, banyak cari informasi relationship yang sehat itu seperti apa, hubungan yang positif itu seperti apa. Nah, dengan mengetahui gejala-gejala begini, kita bisa lebih aware gitu loh saat menghadapi orang gitu. Jangan gampang juga, jangan cepet banget jatuh cinta juga. Ya, soalnya itu jadi alasan yang kayak punya temen nih curhat, aku udah diginiin. Nah, tapi aku sayang, kan repot juga ya kita ngasih
solusi ya kalau kamu merasa tidak nyaman mending kamu keluar, tapi aku sayang ya repot juga kalau urusan sama perasaan memang. Nah itu nanti yang bakal jadi penghambat saat seseorang udah masuk dalam relationship kemudian dia sulit untuk keluar gitu, saat alasan sayang itu menjadi ini gitu, jadi penghalangnya. Dia merasa sayang ini bisa jadi dia merasa dia bisa jadi pahlawan, tanda kutip ya, pahlawan untuk pasangan gitu. Saya bisa kok bantu dia untuk berubah gitu. Kalau memang dia nggak baik, saya tahu dia nggak baik, dia beberapa kali melakukan hal negatif, tapi saya bisa kok bantu dia keluar dari hal itu gitu. Pasti itu akan mendorong dia berubah. Mungkin ada seperti itu. Iya, hal-hal seperti itu yang keyakinan yang ilusi gitu yang bikin dia akhirnya terjebak dalam toxic relationship. Kemudian kalau misalkan sudah tahu apa aja nih gejala-gejala toxic relationship gitu, kita jadi lebih aware gitu ya, mengenal karakter orang, kemudian tidak mudah jatuh cinta pada orang. Kemudian begitu ada di dalam relationship yang begini, ya karena sudah kejadian gitu, ya alangkah baiknya jangan buru-buru juga sih mengakhiri hubungan gitu, jangan buru-buru juga gitu. Karena apalagi kalau misalkan hubungannya sudah dalam status pernikahan gitu ya, jangan buru-buru juga, bukan berarti perceraian itu jadi solusi terbaik dalam toxic relationship ini. Jadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan, banyak hal yang perlu dipikirkan terlebih dahulu. Beri waktu untuk diri sendiri gitu, mencatat apa sih yang baik dari hubungan ini, apa sih yang buruk gitu yang dari hubungan ini. Kemudian setelah itu jangan lupa komunikasikan dengan pasangan gitu. Kita sampaikan kita nggak nyaman, saya nggak nyaman saat saya begini dan lain sebagainya. Kita cari solusi bareng ya Bu. Kemudian lihat dulu pasangan, begitu kita menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, reaksi pasangan gimana. Kalau dia anggaplah dia minta maaf, dia menyesal, ada loh yang pasangan yang udah gebukin gitu, kemudian dia nangis benar-benar berkebalikan dari apa yang dia lakukan sebelumnya. Ada juga kejadian seperti itu gitu. Ada juga yang minta maaf seperti biasa gitu, kemudian dia baik, dia romantis beberapa hari, tapi nanti bisa mengalami konflik lagi, dia begitu lagi gitu. Ada seperti itu gitu. Nah kita lihat setelah kita nyampaikan perasaan pikiran kita lihat respon dari pasangan. Dia ada etikat baik untuk perbaiki nggak? Kalau misalkan dia bilang feeling sorry dan dia berjanji tidak mengulangi, kemudian kita kasih waktu nih, kita kasih waktu seminggu, 2 minggu, kita lihat kalau misalnya kita menghadapi masalah, dia adakah menunjukkan hal yang negatif itu lagi atau enggak. Kalau iya, kita ini aja lah, kita time out dulu lah gitu lah, kita ambil time out dulu. Kemudian tapi yang perlu digarisbawahi, saat pasangan sudah main pukul, main kekerasan fisik, alangkah baiknya untuk menyudahi aja hubungan ini gitu. Apalagi kalau itu sudah dilakukan berulang kali gitu. Dia setelah itu bilang maaf atau mundur lagi, mendingan mundur aja lah gitu. Jangan berupaya untuk menjadi pahlawan dalam bayangan sendiri gitu loh. Enggak, saya bisa bantu dia, mau punya background broken home, dia mau punya masalah ini. Berkaca pada apa yang jadi latar belakang dia sampai dia menjadi orang yang mungkin marah, terus yang pasangan justru memaklumi itu. Kalau misalkan emang merasa masih bisa untuk membantu pasangan, jangan lakukan itu sendiri gitu. Bisa dengan profesional di situ, entah itu psikolog, entah itu konselor hubungan dan lain sebagainya. Bantu minta orang yang lebih ahli untuk melakukan itu. Dan kita lihat pasangan mau nggak untuk kalau memang dia ingin memperbaiki hubungan ini, seharusnya dia mau dan kooperatif saat diajak ke ahlinya gitu. Kalau memang dia ada niat untuk memperbaiki itu, tapi balik lagi, kesalahan yang dilakukan berulang-ulang, apalagi dia di usia yang seharusnya sudah bisa berpikir dengan lebih baik, kita perlu pertimbangan juga gitu loh. Dia beneran ini enggak sih, kita nyari pasangan kalau sampai menikah, kita nyari pasangan bukan kita mau mengajari pasangan gitu, kita bukan ibunya yang akan mendidik dia, bukan gitu. Kita punya pasangan yang benar-benar berpasangan gitu, bukan yang dia ada di bawah dan atau
kita ada di atas begitu gitu. Jadi perlu dipikirkan atau dipertimbangkan juga sampai berapa lama nih kita mau mendidik gitu loh, mau mendidik dia. Kita apalagi kalau kita misalkan punya anak gitu, kita punya punya 2 anak, kita punya tambahan 1 lagi ini sampai kapan gitu loh. Jadi ya perlu dipertimbangkan itu juga gitu. Ya setelah mencari bantuan dari ahlinya, kalau misalkan tidak bisa, ya mungkin lebih baik keluar dari toxic relationship ini gitu. Karena itu benar-benar jadi racun. Racun itu sedikit atau banyak pasti merusak gitu loh, merusak tubuh gitu. Kalau racun secara ini ya merusak tubuh gitu. Dalam hal ini kalau toxic relationship yang merusak pikiran, emosi, ya kepercayaan diri kita dan lain sebagainya itu gitu.